Hai semuanya, ada satu kebiasaan yang kelihatannya baik, tapi diam-diam bisa bikin kita kelelahan secara emosional. Bukan karena kita nggak kuat, tapi karena kita terlalu sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri. Setiap ada yang minta tolong, kita langsung siap. Setiap ada yang butuh bantuan, kita pasang senyum dan bilang, iya, meskipun sebenarnya di dalam hati kita lelah. Kita terus mencoba jadi orang yang menyenangkan, yang nggak bikin masalah, yang bisa diandalkan semua orang. Tapi di balik semua itu, ada harga yang kita bayar diam-diam. Harga yang nggak kelihatan dari luar, tapi terasa banget di dalam. Kehilangan arah, kehilangan energi, kehilangan jati diri. Dan semua itu dimulai dari satu pola yang tanpa sadar kita jalani terus-menerus, yaitu menjadi people pleaser. People pleasing itu capek banget, karena pada akhirnya kalian jadi kehilangan arah. Kalian lupa sebenarnya siapa sih yang kalian hidupi, hidup orang lain, atau hidup kalian sendiri. Sekarang coba deh kalian pikirin baik-baik. Kenapa kita pengen nyenengin orang lain terus? Kadang itu bukan karena kita baik, tapi karena kita takut. Takut ditolak, takut gak disukai, takut sendirian. Dan yang paling dalam, kita takut dianggap gak cukup. Kita belajar dari kecil, entah dari keluarga, sekolah, atau lingkungan. Kalau jadi anak baik itu artinya nurut, gak bikin ribut, dan selalu bantu orang lain. Tapi gak semua yang kita pelajari itu sehat loh. Karena kalau kalian terus hidup dengan definisi anak baik yang seperti itu, kalian bisa lupa caranya punya batasan. Dan disitulah people pleaser mulai terbentuk. Tapi gini, sadar nggak kalau jadi people pleaser itu sebenarnya bentuk manipulasi kecil? Kita berpikir, kalau saya selalu bantu mereka, pasti mereka akan suka saya. Kalau saya selalu bilang iya, mereka akan anggap saya orang baik. Kita pengen dikasih validasi, pengen dicintai, tapi dengan cara yang nggak jujur. Karena kita menampilkan versi terbaik kita, yang dibuat khusus buat orang lain, bukan diri sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, mereka suka versi itu. Versi yang selalu setuju, selalu siap bantu, nggak pernah marah. Padahal itu bukan kalian yang sebenarnya. Jadi siapa yang salah? Orang lain? Nggak juga. Mereka cuma merespons apa yang kalian tunjukkan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya berhenti jadi people pleaser? Langkah pertama, dan ini paling penting, adalah sadar kalau kalian berhak bilang enggak. Dan yang lebih penting lagi, kalian gak harus punya alasan buat itu. Bilang enggak, itu bukan kejahatan. Itu bukan tanda kalian egois. Itu adalah bentuk paling sederhana dari self-respect. Menghormati diri sendiri. Karena kalau kalian terus-terusan bilang iya buat hal-hal yang kalian gak nyaman, lama-lama kalian bakal kehilangan jati diri kalian sendiri. Langkah kedua, belajar bedain antara kebaikan tulus dan kebaikan yang datang dari rasa takut. Kalian bisa bantu orang, iya. Tapi tanya dulu ke diri sendiri, saya bantu ini karena saya memang pengen bantu. Atau karena saya takut kalau saya nolak, dia bakal marah atau kecewa. Kalau jawabannya yang kedua, berarti itu bukan kebaikan. Itu adalah bentuk tekanan. Dan kalau kalian terus hidup di bawah tekanan seperti itu, kalian gak akan pernah ngerasain damai. Yang ada cuma cemas terus, mikirin, apa saya udah cukup baik? Apa dia masih suka sama saya? Langkah ketiga, kalian harus mulai latihan bikin batasan. Batasan itu penting. Karena batasan adalah cara kita bilang, saya juga penting. Saya juga punya hak atas waktu dan energi saya. Contohnya, ketika teman kalian minta bantuan padahal kalian lagi capek banget, coba belajar ngomong kayak gini. Aku pengen bantu, tapi aku juga lagi butuh istirahat. Bisa nggak besok atau lusa? Lihat, kalian tetap sopan, tetap peduli. Tapi kalian juga jujur sama kondisi kalian sendiri. Dan itu bukan dosa.
Itu dewasa. Langkah keempat, terima kalau nggak semua orang bakal suka sama kalian. Saya tahu ini berat, karena sebagai manusia, kita pengen banget disukai. Tapi gini, bahkan orang sebaik Nabi pun ada yang nggak suka. Jadi kenapa kita harus ngoyo pengen semua orang suka? Faktanya, semakin kalian jujur sama diri sendiri, semakin kalian menarik orang-orang yang beneran cocok sama kalian. Orang-orang yang respect sama batasan kalian. Orang-orang yang nggak butuh kalian untuk pura-pura baik biar diterima. Dan kalian juga akan lebih mudah ngelepas orang-orang yang cuman datang buat manfaatin kalian. Langkah kelima, latihan punya identitas di luar si penolong. Kadang kita jadi people pleaser karena identitas kita nempel di peran itu. Kita pikir, kalau saya nggak jadi orang yang selalu nolong, saya siapa? Coba deh gali lagi diri kalian. Apa hal-hal yang kalian suka lakuin? Apa yang bikin kalian bahagia tanpa harus ada orang lain yang menilai? Bangun identitas baru. Bukan cuman orang yang selalu ada buat semua orang, tapi juga orang yang bisa ada buat diri sendiri. Langkah keenam, ini penting banget. Berdamai dengan rasa bersalah. Setiap kalian mulai bikin batasan, kalian mungkin bakal ngerasa bersalah. Dan itu wajar, karena kalian lagi ngebiasain sesuatu yang baru. Tapi rasa bersalah itu bukan sinyal bahwa kalian salah. Itu cuma tanda bahwa kalian lagi keluar dari pola lama. Dan ingat, perubahan itu selalu nggak nyaman. Tapi nggak nyaman bukan berarti salah. Pelan-pelan, rasa bersalah itu akan berubah jadi rasa lega. Kalian akan ngerasain gimana rasanya punya kendali atas hidup sendiri. Dan itu luar biasa. Saya tahu, berhenti jadi people pleaser itu gak gampang. Apalagi kalau kalian udah bertahun-tahun hidup dengan pola itu. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, kalian berhak hidup dengan jujur. Kalian berhak dicintai tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Dan percaya deh, ketika kalian mulai mencintai diri kalian yang asli, dunia juga akan mulai berubah cara melihat kalian. Kalian bukan egois. Kalian cuma lagi belajar menyayangi diri sendiri. Terakhir, coba pikirin ini baik-baik. Kalau hari ini kalian bilang iya ke semua orang, tapi bilang enggak ke diri sendiri, siapa yang akan jagain kalian? Enggak ada. Karena orang lain nggak bisa baca isi hati kalian. Mereka nggak tahu kalian lelah, kalian muak, kalian butuh ruang. Mereka cuma lihat sikap kalian. Selalu siap, selalu iya. Jadi kalau kalian terus begitu, jangan salahkan orang lain saat mereka terus menuntut. Karena kalian sendiri yang ngajarin mereka seperti itu. Mulailah dari sekarang bilang iya saat kalian benar-benar mau, dan belajar bilang tidak saat kalian butuh jaga diri. Hidup ini singkat. Jangan habiskan untuk jadi versi orang lain. Jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri. Yang jujur, yang punya batasan, yang tahu kapan memberi dan kapan menjaga. Dan dari situlah kehidupan yang lebih tenang dan bermakna akan mulai terbentuk.